Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Home base saya adalah keperawatan S1 dan saya diminta untuk mengajar tentang sel dan jaringan pada sistem imun. Kita akan belajar bertemu 5 topik ke depan ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran ini diharapkan agar mahasiswa mampu memahami tentang apa saja sel dan jaringan pada sistem imun. Kita ingat kembali apa saja sel pada sistem imun. Ada sel fagosit, ada sel mast, kemudian ada sel darah putih dengan diferensiasinya, yaitu ada neutrofil, basofil, ada eosinofil. Kemudian ada sel yang mampu berfungsi sebagai APC, antigen presenting cell, ya, serta limfosit. Untuk jaringan-jaringan dari sistem imun, ada jaringan limfoid termasuk sumsum tulang, timus, sistem limfatik, kelenjar getah bening, limfa, dan sistem kekebalan regional. Ini nomenklatur dan lokasi dari sel imun. Jadi di dalam darah mayoritas adalah plasma yang berisi cairan, di mana sel darahnya sekitar hanya 2 atau 1% saja sel darah ya. Nah, sel darah ini masih ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan trombosit. Kita spesifik akan belajar tentang sel darah putih atau disebut sebagai leukosit. Leukosit ini terbagi menjadi granulosit dan agranulosit atau monosit. Granulosit itu intinya punya titik-titik banyak kalau kita pengamatan melalui mikroskop setelah ada pewarnaan. Nah, yang mononuklear atau agranulosit berarti tampaknya titiknya hanya satu. Dari granulosit ini ada yang bentuknya polimorfisme, yaitu ada fagosit yang berfungsi sebagai fagosit yang bisa langsung memakan bakteri, virus, atau mikroba lah ya yang masuk ke dalam tubuh, yaitu ada neutrofil. Selain itu, sel granulosit ada eosinofil dan basofil. Untuk agranulosit sel atau mononuklear sel itu ada yang fagosit, ada yang limfosit. Yang fagosit yang sama, dia bisa memfagosit, memakan mikroba langsung, ada monosit. Kemudian kalau limfosit kita bagi ada sel T, sel B, kemudian sifatnya yang sama, ada natural killer cell atau NK cell ya. Nah, ini yang sisi lain selain leukosit, yaitu tadi ada platelet, trombosit, dan red blood cell atau sel darah merah. Untuk jaringannya kita akan belajar tentang ada jaringan di eosinofil jaringan, ada sel mast. Ini sel-sel yang ada di jaringan. Ada eosinofil jaringan, ada sel mast, kemudian ada makrofag. Ya, makrofag adalah nanti bentuk dari monosit yang sudah keluar ke jaringan. Kalau masih monosit itu berada di pembuluh darah, sedangkan makrofag ada di jaringan. Kemudian ada dendritic cell, dia juga bisa berfungsi sebagai APC atau antigen presenting cell. Kemudian ada sel T limfosit, ada plasma cell. Plasma cell adalah bakal yang akan membentuk antibody. Dia diferensiasinya nanti adalah membentuk antibody. Dibentuk dari mana sel plasma? Dari sel B. Kemudian ada juga natural killer cell, juga ini ditemukan di jaringan.